Baik, Bu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu dan izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu kami masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bisa saja hari ini Tuhan kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Untuk itu Tuhan kami pertaruhkan setiap kegiatan kami ke dalam tangan-Mu, dan juga untuk hari ini materi dengan tema aku pribadi yang unik kami menyerahkan kepadamu. Biarlah Tuhan untuk kuasa di dalam kegiatan belajar mengajar kami ya Bapak, dan semua proses belajar mengajar kami biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga setiap materi yang disampaikan oleh ibu guru kami biarlah menjadi bekal untuk masa depan kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus mengampuni akan segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Popi sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mau absen. Abraham. Ada. Ada.
sehingga bangga atas diri baik laki-laki atau perempuan dan mensyukuri atas anugerah Allah. Yang terakhir menjelaskan ajaran Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam proses ini, ibu kalian akan menyaksikan sebuah video yang menggambarkan keunikan manusia dengan dia punya keterbatasan. Simak baik-baik karena sesudah ini akan ada pertanyaan.
Aku bisa bermimpi besar. Kita semua bisa bermimpi, punya impian, punya cita-cita? Punya. Siapa yang tidak punya? Pasti semua punya. Karena kepingin jadi apa? Cita-citanya? Polisi. Good. Kalau kakak kepingin jadi apa? Guru. Berarti bisa ganti ibu guru kalau ibu guru sudah keluar. Ya, di situ ada pertanyaan. Pada saat apa perasaan yang timbul ketika melihat video tadi? Siapa yang tahu perasaan yang timbul? Siapa yang bisa jawab? Perasaan yang timbul? Ya, kakak? Sedih. Siapa lagi, kakak? Berikut? Bangga. Sedih, bangga. Apa lagi? Body? Merasa luar biasa. Luar biasa. Asal tidak binasa di luar. Oke. Berikut, sebutkan ciri-ciri yang nampak pada gambar tersebut. Tadi kalian nonton Niki. Kira-kira dia fisik itu bagaimana? Utuh kan? Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Oke, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Terus, berikut lagi. Kalau kita bandingkan Niki, sekarang posisi kita membayangkan Niki dengan kita punya pribadi yang punya kaki, punya tangan, perasaan apa? Di situ, pernahkah kita bersyukur atas kebaikan yang kita miliki dalam diri kita atau tidak? Kita pernah bersyukur atau tidak? Bersyukur. Ya. Karena Tuhan masih kasih kita lengkap-lengkap, punya kaki, punya tangan, sedangkan Niki tadi tidak. Tapi kadang-kadang dalam realitas kehidupan sosial itu ada yang tidak terima dia punya diri. Ada atau tidak? Ada. Adanya seperti apa? Ayo. Seperti kakak-kakak yang operasi plastik dorang, toh? Sudah laki-laki mau jadi perempuan. Mau yang sudah perempuan mau jadi laki-laki. Berarti kan menerima dulu diri kan tidak? Tidak. Oke. Di situ dikatakan ciri-ciri fisik. Secara jasmania, remaja pria dan wanita berbeda karena dia makhluk pribadi yang unik. Kemampuan masing-masing remaja itu ada sifat, ada karakter, pengalaman juga ada berbeda-beda. Itu kalian bisa lihat saya. Di situ dikatakan bahwa ciri-ciri fisik secara jasmani, remaja pria dan wanita berbeda karena dia adalah makhluk yang unik. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, kemampuan. Masing-masing remaja memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Betul. Ya, sifat atau karakter. Sifat
bagaikan pinang dibelah dua, kembar identik. Betul ada besok ada masa begitu tidak? Ya. Tetapi secara fisik atau sifat atau dia punya potensi atau dia punya cita-cita beda atau sama? Beda. Berarti walaupun kembar identik pun tetapi berbeda satu dengan yang lain. Sifatnya berbeda, terus ini hobinya berbeda, karakternya juga berbeda. Oke. Ya, setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Demikian itu bisa diamati dari hal-hal fisik, bakat, kemampuan serta pengalaman yang dimilikinya. Keunikan itu merupakan anugerah yang menjadi diri seorang berbeda dapat dikenal dari perilaku secara khusus pula. Yang berikut, setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya, meskipun pribadi kita tidak sempurna. Namun pasti ada keunikan Di dalamnya. Oke. Sekarang ini tadi ada ibu bagi ini pekerjaan. Oke. Jadi tadi ibu sudah sempat ini bagi. Tadi teman kopi tadi awal ibu sudah bagi ke teman-teman. Ya, sudah. LKS-nya ibu sudah bagi. Di LKS itu dikatakan bahwa apa pendapat sesama orang tua, terus guru dan teman rekan kerja atau teman di sekolah sini. Jadi di dalam LKS itu kalian bisa kerjakan. Ya, buat dalam diskusi kelompok silakan. Ya, mari saja. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit ya saya. Bisa saya? Oke, sudah paham dengan soal yang sudah ibu bagikan? Sudah. Jadi ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Oke, silakan bekerja.
Oke, saya ulang. Ada yang sudah nak? Ayo, semangat, semangat. Masih semangat lagi? Ya saya. Oke, sudah. Halo. Sudah, anak-anak. Oke, ya, kelompok 1 maju presentasikan pekerjaan mereka. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Ya, saya. Oke, ya. Kelompok 1, silakan. Kopi, maju. Diana. Silakan. Lisa sudah? Oh, Lisa maju sudah? Maju sudah tak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Lisa dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kekuatan dan keterbatasan dalam kelompok 5, aspek-aspek diriku. Yang pertama, fisik dan jasmani. Kekuatanku tinggi, kita manis. Keterbatasanku rambut keriting. Aspek bakat dan kemampuan. Kekuatanku bulu tangkis. Keterbatasanku lambat dalam olahraga.
materi atau teori sederhana dengan keterbatasan hukum tidak ada. Sifat-sifat baik, ramah, sabar, sopan, keterbatasanku melambat. Impianku yang ingin kurai ingin menjadi anak bulu tangkis yang terkenal. Oke. Silakan duduk ya. Kelompok berikut maju. Ya, kelompok empat silakan. Ya, silakan ayo. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Fisik dan jasmani. Bakat dan kemampuan sepak bola. Materi ekonomi. Keluarga yang sifat baik, sopan dan baik. Oke. Kelompok berikut silakan. Oh ya, yang sudah boleh kumpul, yang sudah presentasi tadi bisa kumpul punya pekerjaan. Ya, berikut kelompok. Ya, silakan. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami kelompok 1. Hasil kerja tentang melengkapi dasar pendidikan diri dengan meminta teman, menanyakan kekuatan dan keterbatasan diri. Aspek-aspek yang pertama fisik jasmani, kekuatan kulit saumatan hingga mancung, keterbatasan rambut keriting. Aspek yang selanjutnya bakat dan kemampuan, kekuatan menyanyi dan juga memiliki jiwa kepemimpinan, keterbatasan tidak bisa menggambar. Aspek yang ketiga materi atau ekonomi, kekuatan sederhana atau pas-pasan. Aspek yang keempat sifat-sifat, kekuatan sopan, ramah, baik, tegas, keterbatasan cuek. Impian yang ingin diraih ingin menjadi seorang dokter jiwa. Oh, sampai yang jiwa bisa langsung. Oke, yang berikut ya. Masih semangat pagi? Masih. Masih semangat pagi? Masih. Luar biasa. Oke. Selanjutnya, Ibu bangga karena kalian semua bagus dalam bekerja sama mempresentasikan materi. Kalau tadi kita, oh ya, bisa kembali ambil posisi seperti itu lagi. Oke saya. Kalau dari tadi kita sudah melihat keunikan itu baik lewat video, lewat gambar, lewat pengalaman pribadi kita. Terus sekarang kita mau lihat bagaimana pesan Tuhan terhadap kita punya pribadi. Dalam hal ini tentang keunikan yang ada atau yang kita miliki. Oke. Apa kata Tuhan terhadap kita punya pribadi? Ya. Ibu minta Pak Smith Alvaredo kan? Maju baca dulu. Silakan. Kita yang lain tolong diam dengar ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang ada di muka
di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, kuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah biji. Itulah akan menjadi makanannya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan tumbuhan-tumbuhan hijau dan memakannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah peta dan jadilah bulan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, tadi kalau Al sudah baca, sekarang Ibu baca satu kali lagi. Kita sama-sama mendengarkan apa pesan Tuhan lewat kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas darat dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranaklah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang bersayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang telah dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke. Dari bacaan yang tadi Al sudah baca, terus Ibu baca satu kali diperdengarkan kepada kita, itu pesan firman Tuhan kepada kita ya bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Berarti kita tidak boleh menodai diri kita, toh, karena kita serupa dengan Allah. Yang berikut, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Makanya kalau kita gosok begini ada keluar tanah, tapi ada tidak? Ada. Berikut kalau kita mati, orang kedua orang bilang begini, kau dari debu kembali ke debu dan akan menjadi tanah. Jadi kita kan bikin apa? Tanah itu sudah ditarik. Betul begitu kan? Betul. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, yang berikut segala sesuatu termasuk taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Oke, Ibu kasih penegasan
Poppy bisa baca? Bisa. Silakan. Setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan, keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Oke. Ya, kakak, lanjut. Iya. Silakan. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah. Sejak kejadian, kehadiran manusia di muka bumi sudah dipersiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan manusia. Sungguh diperlukan sebagai orang sebagai pribadi sebagai Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini. Oke. Ya. Refleksi. Untuk tugas ya, anak-anak silakan siapkan ballpoint, kertas. Yang pertama, Allah digambarkan seperti apa dalam kitab Mazmur 139. Yang kedua, tulislah sejauh mana Allah mengenal dirimu. Yang ketiga, apa yang kamu syukuri atas penciptaan Tuhan pada dirimu. Oke? Ya. Oke. Anak-anak, setelah dari awal pertemuan dan kita mau mengakhiri pertemuan, Ibu mau tanya dulu, mau kasih mengingatkan kembali menurut kalian. Unik itu apa? Siapa yang tahu? Unik. Aku pribadi yang unik. Ada yang tahu silakan? Ayo, jangan malu-malu. Ya, Rodi, silakan. Apa arti manusia itu unik? Manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya, lengkap dengan kekuatan dan keterbatasannya. Manusia itu unik, tak ada satu orang pun yang sama prinsip dengan orang lain, bahkan saudara kembar. Oke, tepuk tangan untuk Very good. Jelaskan apa makna kekasih atau keunikan menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Bisa. Kitab Kejadian menceritakan dengan indah sekali. Yang pertama, waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Dan yang kedua, waktu menciptakan manusia, Tuhan bekerja secara istimewa. Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas ke dalam tubuhnya. Dan yang ketiga, segala sesuatu termasuk taman Firdaus itu diserahkan untuk manusia. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, setelah ternyata kalian punya ingatan masih sangat kuat, masih sangat sedap, dan Ibu angkat jempol untuk kalian semua. Mari kita. Oke, sayang terkasih, anak-anak yang terkasih, dengan
pertanyaan refleksi ini kita akan sudah tulis semua? Sudah. Oke. Nanti tolong kumpulkan semua pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan kepada ibu ya. Oke? Oke. Mari siap hati batin kita untuk berdoa, untuk kita menutup seluruh kegiatan pembelajaran pada materi aku pribadi. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu di hari ini. Berkatilah anak-anak kami dalam meraih cita-cita. Berilah mereka kesehatan rohani dan jasmani agar mereka boleh tumbuh dalam takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, menerima keunikan yang ada dalam diri mereka maupun dalam diri sesama secara baik dan benar, dan dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu di dunia ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak.